berjalan santai, nemu buah kue ini. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, peh denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, Mang Cek Bice, dolo-dolo di mana berado ya. Kita ketemu lagi dalam acara Dialog UMKM dari Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Edisi hari ini Jumat 26 Januari 2024. Ketemu lagi dengan kulo Cek Lisa ngerewangi Mang Cek Bice sampai dengan pukul 12 kurang lah ya untuk acara obrolan UMKM kita di edisi siang hari ini, di mana di studio alhamdulillah sudah hadir narasumber kita ya. Kita ketemu dengan owner Al Hijrah Coffee Shop. Singgonya kalau ngomongin kopi ini langsung semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Cek. Iya, sehat, semangat ya. Oke, begitu juga kita harapkan dengan para pendengar Perompat di mana berada yang main hari lagi dengeri siaran Perompat di 88,4-nya ataupun di RRI Digital, dan juga mungkin main hari lagi nyingoi langsung ada Cek Yudi ya, siaran khusus di acara obrolan UMKM di Perompat live YouTube Perompat ya. Oke lah. Dan untuk topik kita siang hari ini sahabat budaya mengenai berkarya di luar zona nyaman. Wow, mantap judulnya ya, berkarya di luar zona nyaman. Ini satu hal yang menarik ya, karena tidak mudah ya berkarya di luar zona nyaman. Setahu Cek Lisa ya, Cek Yudi ya, kalau lah nyaman biasanya tuh ngedem, ndak galak, ndak galak pindah lagi. Nah itu ngendep ya deh, Cek. Terlena istilahnya. Betul. Iya, pecah lagu beda. Oke, padahal itu disayangkan ya. Iya. Bisa dikatakan kalau kita terlena mematikan motivasi kita untuk lebih berkarya lagi ya. Iyalah sahabat budaya. Ini berkaitan dengan usaha dari Cek Yudi Dewe selaku owner Al Hijrah Coffee Shop ya. Dan kalau ngomongin soal kopi ini, kita tahu Cek Yudi ya, merupakan minuman yang banyak digemari. Tidak mengherankan memang karena mengingat kafein ini sendiri merupakan perpaduan rasa pahit dan manis yang khas. Apalagi dengan perkembangan zaman main hari, di mana kita bisa menjumpai coffee shop di mana-mana yang menjamur, tumbuh, berkembang ya, dengan tawaran kopi kekinian. Betul. Itu yang menarik ya. Oke lah, di awal perbincangan kita siang hari ini, Cek Yudi mungkin baca bercerita di Mak Manunian memulai usaha dengan mendirikan coffee shop ini Al Hijrah setelah keluar dari zona nyaman. Mungkin bisa cerita ya awal memasuki dunia usaha UMKM ini ya, di usaha coffee shop ini, karena tadi basicnya sempat tadi cerita dari seorang karyawan ya. Betul Cek. Oke, silakan. Oke, terima kasih Cek. Jadi siang hari ini berkesempatan diundang ke Perompat. Iya. Jadi mewakili dari UMKM Sumatera Selatan. Jadi sesuai dengan tema Cek, berkarya di luar zona nyaman. Iya. Sebenarnya kalau basic saya itu sebenarnya ya bukan seorang wirausaha ataupun entrepreneur. Karena saya tuh basicnya adalah seorang pegawai, Cek. Pegawai. Dulu di perbankan lama saya. Lebih kurang 7 tahunan lah. 7 tahun saya di perbankan. Tapi sebelum saya memutuskan untuk keluar dari perbankan, saya sudah punya ancang-ancang. Sudah ada persiapan. Sudah ada persiapan. Jadi sebelum kita pindah rumah Cek, ibaratnya ya rumah baru nak disiapin dulu Cek.
nak Dak dibuat. kada keluar bae dah. Ayo lah juga tidur bawah jembatan itu Cek. Jadi Iya. rumahnya nak dibangun, nak dibikin dulu, nak disiap ke pondasinya, nak dibangun bangunannya sampai atapnya, terus isinya juga. Nah kalau kita lah siap rumah baru kita berejo, nak berenggut dari rumah lama tadi. Itu. Cuman terlintas di pikiran kalau dulu tuh ya tidak peduli lagi. Memang sebenarnya kalau di industri yang lama ya namanya kita sudah nyaman kan. Iya, Nah, sudah nyaman. enak apalagi Iya. gawe di bank ya dah ya, untuk standar tiap uangnya. bulan iya kan tiap tanggal 25 lah pasti lah cetonian Cek. Ada gajinya. Ada gaji masuk, ya kan? Iya. Pasti apa namanya nilainya tuh nominalnya sama, Ah. tidak pernah berkurang. Iya. Nah begitu kita masuki dunia usaha, tidak bisa. Angka Beda. itu fluktuatif dia, besar kecil, ya kan? Kadang grafiknya naik, kadang turun. Nah itulah apa namanya tantangan kita di usaha. Dinamika ketika kita berusaha ya. Betul. Terus juga Cek, kalau usaha kami ini sebenarnya kami mulainya bukan di kota kelahiran Cek. Dari Dari kota keluar rantau, dari iya, di provinsi seorang karya. Wong. Merantau dulu ya. Merantau dulu di tempat di mana aku ditugas ke terakhir. Oh. Tuh, jadi aku penugasan terakhir dulu di Provinsi Riau, tepatnya di Kota Rengat, kabupatennya Indragiri Hulu. Nah, disitulah aku apa namanya mengakhiri karir aku sebagai seorang pegawai, sebagai seorang banker. Gitu. Sebagai banker Sebagai namanya. banker. Caknya cocok di sana di Riau tuh ya. Jadi Cak mana ya, memang secara tipikal masyarakat di sana tuh juga memang apa namanya senang ini Cek, senang nongkrong. Senang nongkrong. Jadi kadang-kadang nongki nongki. Jadi mulai dari pembahasan topik bisnis, terus tuh pembahasan topik apa namanya politik. Jadi banyak kawan Banyak, ya. iya Jadi, banyak diselesaikan di kopi shop, di kedai-kedai kopi. Itu tipikalnya. Jadi menurut aku kalau kemarin kan karena aku lihat di sini punya potensi, makanya kemarin itu istilahnya ya sudah bismillah belah memulai usahanya dari sana. bisa diawali inspirasinya dari sering nongkrong di kafe-kafe shop ya, dalam artian ketika membahas satu masalah dengan kawan kerja dulu ya. Kalau inspirasinya sebenarnya Cek, karena aku kan sebenarnya pernah ditugas ke di Aceh juga kan 2 tahun lebih. Iya. Ya sebenarnya kalau untuk Aceh yo sudah terkenal lah kan kopinya kan. Tapi dulu belum dapat apa namanya kayak inspirasi, belum dapat ide. Tidak terpikir. Tidak terpikir memang ya kalau sehari mungkin sampai 2-3 kali bahkan lebih nongkrong di kedai kopi. Ya cuman ngalir Cek itu baik kan. Belum dapat apa namanya? Belum dapat ide kayak gitu kan. Ketika di Riau dapat ide. Ketika di Riau ya karena sudah niatan memang kepengen keluar dari zona nyaman, hijrah ya, pengen hijrah. Makanya namanya Al Hijrah ya. Jadi itu juga namanya dari situ ya diambil betul, ya. Jadi ya sudah niatnya pengen keluar, pengen hijrah ya. Akhirnya ya kita harus bersiap-siap, mempersiapkan skill kita, mempersiapkan keterampilan kita, Cek itu nah. Ya karena ibaratnya tuh pada saat hijrah kemarin juga umur kita sudah tidak muda lagi juga Cek. Lah sudah menginjak di atas 40 Cek itu. Jadi faktor umur juga kan ya. itu kan ya jadi maksudnya kalau kita istilahnya ya banting setir di umur Cek itu tuh kan rawan Cek. Kita nak begawe di mana lagi nak nerima umur lah segitu kan. Jadi ketika mengambil keputusan saat itu harus benar-benar mantap ya. Mantap memang sebenarnya ya bismillah bela kan. Iya. Jadi apa yang akan kita capai ya kita mesti persiap ke juga kayak gitu. Minimal kalau kita sudah ada persiapan kita tidak terkejut lagi. Iya betul. Ketika kita dihadapkan dengan satu kesulitan kita tidak langsung down gitu ya. Iya betul. Jadi ada persiapannya itu ya Cek ya. Jadi sebenarnya kalau untuk persiapan buka kopi shop ini aku mulainya tuh Cek masih begawi Cek. Masih begawi ya kebenaran. Masih aktif ya? Masih aktif. Belum jadi kan, keluar nian? Belum, jadi aku mulainya dari pantry belakang kantor. Di pantry. Jadi apa namanya, marketnya masih terbatas kawan-kawan begawi kan. Kawan-kawan begawi, jadi istilahnya ya belum berani keluar, diguyur gitu kan.
Ya karena kita namanya masih terikat kerja kan, tidak mungkin, tidak punya banyak waktu gitu. Nggak bisa. Tidak bisa. Jadi Tapi setelah apa Ida ngerasa Gengsi. aduh kan gengsi, Gengsi. malu tidak enak di kantor. Masa kita yang ini? tidak Kan, Cek. Jadi kan kalau gengsian tidak pacak maju tidak, gitu tidak ya? bisa. Masalahnya ya mungkin ya kalau secara jabatan aku juga sudah kategori pegawai pimpinan sebenarnya Cek ya. Lah ada jabatan Lah ya. ada jabatan kan. Yo maksudnya yo ngalir baik, tidak katik malu-malunya lagi. Iya, Apa nak malu kan? Iya. Apa namanya usaha yang kita jalan ini kan usaha yang istilahnya ya jalannya halal lah kan. Dan halal jelas tidak ya. melanggar norma gitu Ketika kan. kita masih aktif di kantor tidak mengganggu tugas Tidak mengganggu, utama, ya. tidak mengganggu. Jadi gitu ya tetap apa namanya ya tugas kita di kantor tetap. Sampingan Usahanya kita juga ya belajar beliau. untuk berwirausaha tadi kan juga jalan gitu. Iya, oke. Jadi dimulai dari situ usahanya ya, Iya, Cek ya. Dan untuk perkembangannya ini tidak mudah ya. Tidak mudah Cek. Karena begitu keluar dulu tuh Oktober 2018. Oktober 2018 berarti sekarang sudah jalan 5 tahun ya Cek ya. 5 tahun lebih ya. Iya. Nah begitu keluar karena persiapan itu sudah ada, jadi apa namanya ya tinggal melanjutkan. Jadi sudah punya tempat untuk waktu itu belum punya tempat Cek. Jadi kayak ini ceritanya. Dulu kan karena punya rencana balik begawi, malamnya kita buka kopi shop kan, tapi model gerobak Cek itu Cek. Oh, Model gerobak. Jadi meja barnya itu ada roda, ada gerobak dorong Cek itu. Makanya nama brand kita itu Al Hijrah Kopi Box. Oh, awalnya ya. Awalnya. Sampai sekarang nggak dipakai. Itu udah didaftarkan Cek, udah masuk PT perseorangan dengan nama itu. Jadi kenapa kita pakai Al Hijrah Kopi Box? Ya karena meja bar yang kita buat tadi menyerupai box, menyerupai gerobak gitu. Jadi ibaratnya tuh ya kopi dalam tampilan gerobak ya. Jadi bisa pindah-pindah Cek. Jadi ya kayak kita jual angkringan gitu kan. Jadi meja bar itu dimodifikasi. Iya. Dibuat dengan dikasih roda. Sebagus mungkin dikasih roda. Jadi ketika digunakan bisa pindah-pindah. Bisa itu pindah-pindah. Itu awal niatnya. Nggak taunya rupanya sudah keburu dapat tawaran untuk pensiun dini kan Cek. Iya. Nah, sudah lah. Ya kalau ada kesempatan kayak itu ya sudah. Nggak 2 kali kita memikirkan kan. Laju Cek, itu kan. Sudah akhirnya karena sudah banyak persiapan ya tinggal melanjut ke Cek. Kebenaran tempatnya itu sampai dengan sekarang itu tempatnya itu kebenaran di seberang kantor kita. Di seberang kantor. Masih dekat kantor tuh lah. Masih dekat kantor tuh lah. Jadi seberangan baik. Istilahnya kalau nak ngintip pun kejingoan. Iya. Cek itu nah saking dekatnya. Ada tempatnya tuh. Ada tempatnya. Jadi yalah jalanlah sampai dengan era 2020. Nah kita terpikir untuk buka cabang baru Cek. Cabang baru di kabupaten yang sama tapi beda kecamatan. Kebenaran yang cabang yang baru ini yang kedua ini di daerah perkantoran. Perkantoran. Jadi kalau jaraknya dari titik awal tuh dari tempat usaha kita pertama tuh lebih kurang 16 kiloan lah. 16 kiloan. Jadi sekitar 2020 tepatnya itu di bulan Juli kita udah buka cabang kedua. Oke, sampai sekarang sudah berapa cabang? Sampai sekarang sudah ini yang di Palembang nih cabang keempat Cek. Termasuk di Palembang yang keempat, Iya, ya. Alhamdulillah ya, terus berkembang. Iya. Oke. Menarik untuk dilanjutkan cerita kita nih. Iya, Iya, untuk obrolan UMKM kita di siang hari ini, Kakek Cek Lisa buka line telepon di 0711 351 656 kalau ada tanya ya berkaitan dengan topik kita di obrolan kita siang hari ini dengan Cek Yudi, owner Al Hijrah Coffee Shop. Dan sebelumnya kita nak dengar ke lagu dulu kali Cek ya. Oke, Cek. Sebelum kita Iya. obrol ke lagi lebih lanjut mengenai kopi ini sendiri ya. Caknya banyak tuh yang di meja tuh ya, yang ditawarkan dari Al Hijrah ini mengenai jenis-jenis kopinya udah banyak ya. Oke, sahabat budaya tetap di sini di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Gula payu, gulu payu, nak kemana payu?
Kopi rempah sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi sekana diraci oleh tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi sekana ada dua macam. Kopi sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi sekana siang dan kopi sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi sekana tersebut. Kopi sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi sekana adalah kopi sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun kopi sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari. Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap ke bae, peh denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya sahabat budaya, di mana berada masih di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut lagi ya untuk obrolan UMKM kita sampai jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat KG. Masih dengan narasumber kita ada Cek Yudi, owner Al Hijrah Coffee Shop ya. Kita ngomong ke mengenai berkarya di luar zona nyaman. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan langsung dari Cek Yudi mengenai awal mula beliau memulai usaha coffee shop ini ya, dimulai dari seorang banker ya. Dan oke, sahabat budaya, Cek Yudi, kalau ngomongin soal kopi ini juga menarik ya. Seperti ada informasi tadi ada kopi sekana yang ada pajak diminum siang malam, berarti memang kopi inilah dari zaman dulu minuman yang istimewa ada ya. Iya Cek. Jadi kalau untuk Al Hijrah Coffee Shop sendiri menawarkan kopi yang seperti apa jenis-jenisnya nih ya, kepada konsumennya nih. Nah itulah Cek. Jadi karena Sumatera Selatan ini kan kaya akan kopi. Jadi kopi-kopi yang kita jual di provinsi orang juga kopi dari kita. Oh, dari Sumatera Selatan, ya. iya. Jadi kopi kita ini kan mulai dari ada 2 macam Cek. Jadi ada Arabica sama Robusta. Tapi baru 2 daerah yang memproduksi atau yang nanam kopi Arabica. Jadi antaranya Semendo. Yang pertama tuh Semendo. Terus belakangan ini sudah ada Arabica Pagar Alam. Tapi memang secara volume, secara kuantitinya belum banyak Cek. Gitu. Jadi kalau untuk kopi Robustanya lebih banyak lagi. Karena Sumatera Selatan ini memang terkenal tercatat di data statistik penghasil kopi Robusta terbesar di Indonesia. Itu jadi mulai dari daerah yang menghasilkan kopi Robusta itu mulai dari Semendo, terus tuh Pagar Alam, Lahat, terus di daerah Oku Selatan tuh ya ada Moraduo, ada Ranau, ada daerah Kisam, terus balik lagi ke daerah Lahat, ada juga daerah Lintang Patlawang. Nah kopi-kopi yang dijual oleh Al Hijrah ini ya sementara memang kopi-kopi yang berasal dari Sumatera Selatan, dari tempat kita dewek. Ya kalau tempat kita dewek banyak kopi, ngapa nak jual kopi wong kan Cak itu. Jadi sambil mempromosikan kopi-kopi kita dan keanekaragaman budaya kita ke tempat wong, ke daerah lain. Ke daerah lain Cak itu. Jadi wong-wong sana tuh ya sudah familiar dengan namanya Pagar Alam, Semendo, walaupun walaupun dia belum nyampe ke sana kan. Jadi mereka juga bingung kok Pagar Alam ada kopi, ya wajar be Pagar Alam ada kopi. Gunung Dempu di sana kan. Wajar. Ya tinggi daerah ketinggian itu kan. Nah, itu jadi kalau untuk kopinya yang kita jadikan bahan baku ya kopi-kopi yang memang berasal dari Sumatera Selatan. Jadi kita bawa kopi mentah ke sana Cek. Kita produksi atau kita sangrai di sana, kita roasting di sana dan baru siap dipasarkan. Dan kalau Cek, sebelum dilanjut ke kita nak ngundang pendengar, tadi Caknya ada yang nak melo ya. Iya. Cobalah Mang Cek Bice dolor-dolor di
line telepon kita di 0711 351 686 ya. Kalau nak gabung tadi sempat terputus ya. Kalau nak nanya-nanya soal kopi nih ya. Apalagi mungkin ada inspirasi juga nak buka Iya. usaha coffee shop ya. Bisa nanya dengan Cak Yudi ya. Oke. Jadi tadi kopi yang ditawarkan ke konsumennya walaupun usahanya di Riau situ Iya. masih make kopi kita dewe ya. Betul, Cak. Jadi untuk pasokan bahannya nih cak mana nih? Nah ini kita kan ada beberapa supplier yang kita kenal di sini kan. Di sini memang kita tidak langsung ngambil dari petani karena apa namanya untuk mempersingkat time limit juga kan Cek. Pengirimannya Kalau udah iya ya. kalau kita nak ngambil langsung dari petani kan Alang-kelamonyo. alang-kelamonyo terus juga butuh waktu Cek itu kan. Jadi kita ngambil sama kawan-kawan yang biasa jadi supplier di sini. Dia ngambil langsung juga dari petani kan. Jadi kopi-kopi yang kita dapat itu ya umumnya ya yang aku sebut tadi Cek. Pagar Alam. Iya. Terus tuh ada Semendo. Ada juga dari Oku Selatan ya Muara II, ada Ranau, ada Kisam, ada Lahat juga. Bisa dikatakan untuk Al Hijrah ini penggunaan kopinya dari Sumatera Selatan dipakai galau ya? Dipakai kalau Cek. Karena untuk bahan baku utama kayak ada di meja ini kan. Itu kan ada baca namanya. diangkat di jingok di Iya. layar Nah tuh, ini nah. nah. Karena masih bubungkus ini. Nah, kita ini jingok, kan nah, sahabat es budaya kopi ya. Al Hijrah. Nah, ini es kopi Al Hijrah. Jadi kan bahan bakunya tuh ini kan kita kopinya pakai espresso blend Cek. Espresso blend ini ialah perpaduan antara Robusta Semendo dengan Arabica Semendo. Oh digabung ya? Digabung antara namanya blend. Nah, jadi untuk membuat apa namanya cita rasanya akan semakin kompleks. Jadi tidak hanya satu origin, satu macam atau satu jenis kopi. Jadi ketika kita minum kopi jenis A, rasanya seperti ini. Iya. Nah sekarang di blend gitu ya, Iya, digabung jadi ya. lebih kompleks beda ya, Cek. lagi rasanya. Karena kan untuk Arabica sama Robusta kan nah jelas beda rasa. Arabica dan Robusta. Kalau Arabica kan dia cenderung asid, cenderung asam. Kalau Robusta ini kan kecenderungannya bitter, pahit. Gitu. Lebih kuat pahitnya Ya ya. betul. Makanya asam dan pahit tadi ketemu kan menjadi cita rasa yang lebih dinamis kan, lebih berwarna kompleks ya. gitu kan dibanding hanya Robusta kayak gitu. Oke. Terus yang satu lagi nih Cak, Itu ini jenis apa? es kopi susu aren. Itu Es lain kopi lagi. jahe aren. Kopi jahe aren. Ditambah rempah lain ya. Iya, jadi ada jahe. bubuk jahe kita yang jahenya nih memang dari sana, jahe bubuk. Dari jahe daerah Indragiri Hulu dari sana. Hulu sana ada. Jadi kalau untuk kopinya kopi kita ini full robusta. Full robusta dicampur dengan susu kental manis ditambah aren. Versi arabikanya nggak teh? Tidak. Nggak ada, dia tidak cocok kalau Oh, ketemu nggak pas arabica. ya ketika Kelet dipadukan dia, Cek. sama- Oh, Kelet iya. agak lebih sepet kayak gitu dia. Makanya dipadukan dengan kopi robusta. Lebih Dia cocoknya. cocok ya. Karena ini Cek menu yang aku sebut tadi kopi susu jahe aren ini pada saat kita pernah ikut program Kementerian Pariwisata Kemenparekraf itu di 2022 itu sempat kita pasar kita jual pada saat harvesting day-nya tuh. Harvesting day-nya iya. ditawarkan ke banyak masyarakat ya. banyak yang minum. Jadi perpaduan ada herbalnya kan, ada kopinya juga itu. Jadi lebih apa namanya rasanya ya lebih kompleks lah. Di acara apa tadi? Acara harvesting BKSS ya, Beli Kreatif Sumatera Selatan itu di tahun 2023. Baru-baru ini juga ya? Sorry 2022 Cek. Setahun yang lalu setahun lah. yang lalu Setahun ya? yang lalu. Oke. Karena kan ada 200 UMKM sesumsel yang ikut dalam program itu. Program ini dia diinisiasi oleh Kemenparekraf RI gitu. Kementerian Pusat ya? Iya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada saat hari puncaknya itu ya Pak Sandi Uno juga menyempatkan hadir pada saat Sempat nyicip juga pembukaan. kali ya? Dia tidak sempat keliling Cek. Oh, Belum sempat. sayang Tapi dia ya. sempat beli kopi kita di panggung. Sempat mampir ya, dia beli kopi. Di stage itu kan kayak dilelang gitu Cek. Jadi adalah dia beli. Diambilnya ya? Beli kopi Sumatera Selatan. Kalau tidak salah Arabica Semendo. Arabica Semendo Cek. Ya memang caknya kopi dari Sumatera Selatan ini ngetopnya nih. Ya ngetop Cek sudah ya sudah inilah ya sudah masuk apa namanya udah masuk nasional Cek. Untuk Semendo ya. Semendo Pagar Alam tuh sudah masuk nominasi nasional.
Oke, itu salah satu kopi yang ditawarkan ke konsumen, ada kopi jahe Aren. aren ya. Ini yang sebagian daripada sebanyak-banyak menu kita yang ada, Cek. Ini istilahnya signature lah. Signaturenya. Di samping itu ya ada yang berbasis teh, ada yang berbasis coklat. Campurannya kan. Jadi yang pengen minum tanpa kopi ya ada pilihannya yang berbasis teh. Terus tuh pengen minum yang berbasis blend, minum minuman powder itu ya ada juga. Yang pengen misalnya yang herbal-herbalan ada juga, Cek. Bandrek ada juga, bandrek, jahe, Cek, itu. Jadi banyak pilihan ya banyak pilihan. untuk konsumen ya. Iya, banyak Tinggal pilihan. selera masing-masing. Tinggal selera. Kalau untuk kopi sendiri, masyarakat itu terutama untuk konsumennya pelanggan dari Al Hijrah ini yang diminati yang paling banyak kopi apa Nah, nih? kalau yang di sana tuh, Cek, kalau dia yang panas ya, banyak kopi susu. Kopi susu. Kopi susu, tapi kan kita buatnya pakai alat seduh yang namanya Vietnam Drip. Nah, kopinya tetap robusta, semua robusta Sumsel. Jadi bisa robusta Pagar Alam, bisa robusta Semendo, robusta Lahat, robusta Kisam, Moro 2, Ranau. Nah itu kalau untuk bahan baku ininya. Ya, jadi di sana lebih banyak diminati kalau yang panas. Oke. Namanya Vietnam kopi, kopi susu, Cek. Padahal kopi kita ada. Kopi kita. Namanya Vietnam kopi. Alat seduhnya, Cek. Oh. Alat untuk nyeduhnya itu namanya Vietnam. Jadi Vietnam Drip. untuk apa proses pengolahannya gunakan alat dari Iya, Vietnam. Ya? memang orang Vietnam yang buat alat itu. Makanya melekat namanya Vietnam kopi. Iya. Itu. Oke. Itu ada yang dibungkus itu, Cek. Kopi itu Oh, jenis ini. apa maksudnya tuh? Ini Pajak kopi diangkat kemasan masih dalam bentuk Biji-biji ya? Biji, Cek. Pajak ditunjuk ke di Ini. Jadi ada robusta semendo, ada robusta semendo lanang, ada lanangnya pula ini, Cek. Oh, Jadi kopi itu, Cek, memang ada biji yang memang dia tunggal. itu lanang tuh, Dak. Lanang, itu namanya lanang tadi. Tapi nak dipilih, Cek. Nak disortir. Nak agak susah disortir juga, siko-siko ribet ya, juga. makanya jadi apa ibaratnya ya jadi spesial karena dia kan butuh waktu untuk sortasinya, untuk milihnya. Terus tuh ada robusta Kisam. Ini dari beberapa varian yang memang dari banyak varian sih. Karena kita tidak bawa, Cek, sisanya tuh. Karena banyak karena pilihan, memang, ndak iya, kebawa banyak pilihan lagi. tidak dibawa lagi. Nah, kebanyakan. Kebanyakan. Jadi contoh baik ini. Contohnya itu ya. Iya. Nah, itu kan prosesnya sebelumnya yang memprosesnya dari Al Hijrah atau memang dari supplier udah dalam Tidak, kemasan? kita ngambil dari supplier itu masih dalam bentuk biji, Cek, green bean. Biji mentah. Ori ya, dalam Iya. artian biji yang asli ya. Biji beras namanya ya. Belum dikemas. Belum. Seperti itu. Jadi karena di sana kita alat sangrai kita udah di sana, Cek. Jadi ya produksi sangrainya, produksi roastingnya di sana. Oke. Di sana ya dikemas, kita bawa sini, Cek tuh. Jadi belum pindah, rumah produksinya belum pindah ke sini, Cek. Kaget lah kalau sini sudah siap baru kita pindah ke. Cek itu nah, tuh kita buat rumah produksi kedua. Itu. Iya, insya Biar Allah tidak repot lah aja ya. Itu. Oke. Kalau untuk konsumennya Dewe ini pemasarannya yang minat tuh banyak dari kalangan milenial atau yang di atasnya ini? Kalau peminatnya kalau di sana tuh masih banyak pegawai, Cek. Pegawai ya. Nah, pegawai karyawan. Sambil gitu. kerja ngopi. Iya. tidak ya? Kalau untuk teman-teman ya milenial ada juga tapi tidak sebanyak yang aku sebut tadi di segmen pegawai. Jadi pelanggannya di kebanyakan dari kalangan pegawai. Pegawai, pegawai karyawan. Itu. Iya. Kalau untuk menjalankan usaha ini Dewe, Cek Yudi untuk pengembangannya, Cek Yudi bergabung dengan komunitas apa nih? Kalau di Palembang kita sementara nih masih di bawah binaan Kementerian Koperasi, Cek. Kementerian Koperasi. Karena Al Hijrah sudah dapat 2 kali kesempatan training dari dinas ini, gitu. Kalau untuk dinas-dinas lain memang kitanya yang belum menginformasikan tentang eksistensi kita ada di sini, Cek. Gitu. Iya. Jadi sementara kalau untuk komunitas ya baru di Koperasi. bawah dinas Koperasi. provinsi. Koperasi provinsi. Iya, betul, Cek. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut ini apa yang dilakukan oleh Al Hijrah ini? Nah ini sementara karena kita sudah
usia kita di sini sudah eksis tahun ya Cek ya. Ya kita sih kepengen juga bergabung di komunitas-komunitas yang lainnya kayak gitu. Untuk mengembangkan Untuk usaha lebih mengembangkan lanjut usaha ya. ya, karena kan banyak dari dinas-dinas itu kan mengadakan kegiatan-kegiatan pengembangan Cek. Skill up Iya. pengembangan. Jadi kan apa namanya semangatnya itu kan UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Iya, kayak gitu. Karena UMKM ini kan kadang-kadang dikelola memang full secara manual masih Cek. Belum ngerti pembukuan dan lain sebagainya. Jadi makanya adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas itu mendorong UMKM kita nih di Sumatera Selatan untuk scale up, untuk naik Lebih kelas. maju, lebih berkembang maju, ya. lebih berkembang gitu. Oke. Ya karena kalau dalam kegiatan itu pun juga kadang-kadang ada materi yang namanya digital marketing dan lain sebagainya lah Cek. Gitu. Ya. Kalau untuk dunia digitalnya keberadaan dari Kopi Shop ini sudah merambah belum? Kalau untuk digital marketing kita sementara ini masih pakai media Instagram Cek. Masih pakai IG Pak? Baru IG sama WA. Oke. Kalau untuk kanal YouTube kita belum buat. Ya, Kayak agak gitu. nyesel. Iya. Kalau Facebook juga sudah ada Facebook. Iya. Kayak itu. Dengan penggunaan medsos ini terasa ada peningkatan untuk konsumennya nih. Ada dampaknya Cek. Misalnya ada. apa tuh? Ya kalau misalnya untuk medsos ini kan ya karena jangkauan kita juga kan luas. Jangkauan kita luas, follower kita juga banyak kan. Jadi kalau untuk di kota besar kayak Palembang ini kan kita marketplace kan udah banyak pilihan Cek. Iya. Misalnya GoFood ya kan, GrabFood, ShopeeFood, nah itu. Jadi kalau untuk kami di sini sementara masih pakai marketplace untuk GoFood dengan Shopee, dengan GrabFood. Iya. Baru 2 itu. Dan itu tentunya berdampak dengan peningkatan pembeli ya. Iya. Terasa ya. Karena kan kadang-kadang kan nggak semuanya orang yang pengen minum kopi itu pengen Kesana. nongkrong gitu kan. Ya mungkin Pengennya- karena faktor kesibukan, terus faktor waktu kan itu Cek. Tuh. Iya. Oke. Nah, dari pengalaman Cek Yudi Dewe untuk ngembang ke Coffee Shop Al Hijrah ini apa kendalanya yang dihadapi? Karena untuk memulainya tadi kan tidak mudah, butuh perjuangan ya. Kalau sementara untuk kalau di sana Cek ya. Kalau di Riau Di Riau, sana ya. di tempat kita di Indragiri Hulu sana kendalanya itu masalah SDM Cek. Rekrutmen. Susah nyari. Susah. Makanya banyak turnover, keluar masuk jadi kayak itu. Jadi hanya kendala di sana kalau untuk di situ. Kalau di Palembang ini setahun ini kita lihat ya kendalanya masih di kalau resources sih mudah ya Cek mudah buka sebentar lowongan kerja cepet banyak yang masuk langsung kan. Ya sementara kalau kendala kita di sini masih faktor pengembangan sih Cek. Karena kan belum upgrade kedai kita yang di sini tuh ya belum dapat sentuhan untuk upgrade. Gitu ya mungkin ke depan lah di tahun-tahun ini atau tahun depan mungkin ada rencana untuk upgrade mungkin ya dari tempat, dari lokasi kan kayak gitu. Iya. Kalau dari pemerintah sendiri bagaimana nih menurut Cek Yudi perhatiannya nyinggung Kalau- perkembangan dari UMKM yang Kalau ada? sejak kita live ataupun kita buka cabang di sini campur tangan pemerintah dalam hal ini dinas-dinas terkait udah cukup bagus lah Cek. Udah cukup bagus, terus juga ditambah dengan kontribusi dari BUMN mengadakan kegiatan-kegiatan scale up untuk UMKM di Sumsel ini udah cukup Udah bagus ya? Iya udah bagus lah, udah sangat berkontribusi. Tinggal Nah, bagaimana pelaku usahanya mau nggak Iya, ya? nah ini juga kemarin kan kebenaran ada teman juga Cek kasih informasi bahkan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi. Kemarin kita sudah datengin ke sana. Jadi bakal ada program pemagangan Cek. Pemagangan. Jadi pemagangan yang menjadi target peserta magang itu anak-anak yang baru tamat sekolah. Baik itu SMA maupun SMK sederajat lah gitu. Jadi mereka membuat program dari Dinas Disnaker Trans Provinsi itu program pemagangan itu selama 5 bulan. Iya. Jadi selama 5 bulan nanti yang menjadi mentor, yang menjadi tempat dilaksanakan pemagangan itu adalah tempat di mana misalnya ini segmen barista. Iya. Di tempat di mana kopi shop itu
membuat proposal. Jadi rencana kalau untuk Al Hijrah tuh udah ini dalam progres ya, buat proposal ke Disnaker Trans Provinsi untuk ikut bagian dalam program pemagangan tadi. Jadi nanti kita rekrut jumlah peserta magang itu 5 sampai 10 orang. Sudah jalan itu? Ini masih dalam tahap pembuatan proposal. Masih pembuatan proposal. Ya, nanti mereka melakukan kurasi kan, Cek. Kedepannya ya. Setelah proposal kita masuk, mereka kurasi dengan cara ya cross check ke lokasi usaha kita. Terus tuh untuk mentor sendiri kebenaran saya itu sudah pegang sertifikasi barista juga dari lembaga sertifikasi profesi ya, jadi kemungkinan juga untuk menjadi mentornya itu saya sendiri nanti dalam program pemagangan ini jika lolos kurasi itu. Dan ini bagus juga untuk para generasi muda ya. Iya bagus ya, karena untuk mereka ya. di samping mereka mendapatkan ilmu, karena 5 bulan tuh tidak sebentar aja. Iya lama. Kita sekolah barista aja kemarin tuh hanya 4 hari. 4 hari lah. Ini 5 bulan. 5 bulan terus uang saku ada dapat. Dikasih ya. Ilmu dikasih. Dikasih, uang saku dikasih juga. Terus waktunya juga nggak sebentar kan. Istilahnya diharapkan memang dari peserta magang ini keluar dari program magang ini mereka siap masuk dunia kerja. Dunia kerja dan siap juga buka usaha. Jika cukup modal. Jadi dalam artian membuka lapangan kerja, peluang usaha kerja, ya. Memang targetnya untuk itu, Cek. Jadi kalau dia pengen balik kerja lagi tempat dia magang, ya monggo silakan kan. Tapi kalau dia pengen buka usaha juga tidak masalah, karena mereka sudah pegang yang namanya skill ya. Kalau untuk ukuran 5 bulan dah cukup lumayan itu, Cek. Iya. Dan untuk sekolah barista saja 4 hari itu bayar dah ya. Jadi ini kan ya peluang besar lah. Kalau menurut aku, Cek, peluang besar bagi mereka yang ingin ikut permagangan ini. Insya Allah nanti bisa jalan ya sesuai dengan apa yang amin, direncanakan. Cek. Ya, mudah-mudahan proses proposal kita lolos kurasi ya, Cek ya. Oke, amin. Iya. Jadi sampai main hari sudah ada 4 cabang ya, Cek ya. Cek, betul. Dan kita nih lah di sesi terakhir obrolan kita nih. Iya, Cek. Tidak terasa ngomong dengan Cak Yudi dah. Iya. Anak jam Soal 12 usaha ya, Cek. nih. Aku rasa-rasa nak jadi pengusaha pula. Tinggal mulainya Cak Mano. Iya. Oke, jadi harapannya ke depan dengan sebagai pelaku usaha Al Hijrah Coffee Shop ini ke depan harapannya apa nih, Cek? Dari pemerintahnya juga misalnya ya. Harapannya sih ya pemerintah yang saat ini memang sudah memberikan banyak bantuan melalui program pelatihan-pelatihan dan pengembangan ya. Saya sih berharap tetap menjadi agenda rutin karena UMKM memang nggak bisa dilepas seperti anak ayam kehilangan induk, karena harus butuh induknya ya, induknya itu tadi dinas-dinas terkait. Mungkin ya dalam hal ini ya mungkin Disperindak, dinas koperasi dan lain sebagainya. Seperti dinas tenaga kerja tadi. Iya, itu program yang memang sangat bagus sekali itu, Cek. Bagus sekali. Saya pun mandangnya 5 bulan magang dapat ilmu terus dapat duit saku juga. Wah, itu dah luar biasa. Iya. Karena kita nyari ilmu ini, Cek, kita nyari sendiri, uang sendiri gitu. Nah, ini tamat sekolah difasilitasi, ilmu dapat, uang saku pun dapat. Insya Allah pas selesai sekolah sudah siap masuk ke siap. lapangan kerja. Tidak bingung nak nyari gawe lagi, tidak ya. Jadi kalau untuk kan sesuai dengan topik ya, berkarya di luar zona nyaman. Ya kalau pengen berkarya kan banyak macam, Cek. Ada yang masih berada di zona nyaman, tinggal ngembang ke kreativitasnya baik. Tapi kan, kalau berkarya di luar zona nyaman ini belum tentu ada enggak lah. Ya belum tentu, Cek, karena lah nyaman kan. Lah nyaman ya, lah pacak galo, lah do galo. Iya, tapi ya dengan keyakinan lah ya, dengan keteguhan hati lah. Mudah-mudahan ya bisa menjalankan dan bisa sukses. Amin. Iya. Oke, sahabat budaya, Mang Cek Bicek dolo-dolo di mana berada, sampai di sini obrolan UMKM kita untuk edisi hari ini Jumat 26 Januari 2024 ya. Dengan narasumber kita ada Cek Yudi, owner Al Hijrah Coffee Shop, dengan topik kita tadi berkarya di luar zona nyaman. Dan insya Allah dari perbincangan kita di siang hari ini tentunya
Pacak memberi pencerahan, Amin. Pacak jadi motivasi Iya, dan Cek. inspirasi untuk kita galau-galau yang punya minat untuk membuka usaha Iya. ya. Oke lah. Cek Yudi, mau kasih sudah Yo, hadir sama-sama, ya. Cek. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melati karangan Sunting Aisan Gadis Palembang Ai bagus nian Rambuti suri Begelum malam Berambut panjang Itu tandonyo asli Palembang Ai cantik nian Tingkah lakunyo alet dan sopan Kalau berjalan tando gadisnya memakai subang ai belenggang nian tando tuonyo baju kurung betudung terendah kalau berjalan tando gadisnya memakai subang ai belenggang nian tando tuonyo baju kurung betudung terendah rambut